Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi soal-soal UP Retaker PPG, PGSD tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan juga untuk harganya sudah kami terakan. Di e-book ini akan dilengkapi sebanyak 388 soal dari 246 halaman yang telah kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2022 ini. Kemudian ada juga pembahasannya. Baik Bapak Ibu, silahkan dihubungi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal retaker UP PPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022 pada materi rumusan tentang pencernaan pada indikator 53.14. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kisi-kisinya, silahkan Bapak Ibu download di link deskripsi yang telah kami sediakan. Itu Bapak Ibu tinggal klik saja linknya, nanti akan muncul kisi-kisinya. Baik, sebelum kita membahas soal-soalnya, pertama kali kita akan bedah dulu kisi-kisi pada indikator soal 14 ini. Diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan. Peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Nah, nanti pada soal ini kita akan diminta untuk memilih rumusan tentang pencernaan, ya. Sekali lagi, yang akan kita pilih jawabannya adalah memilih rumusan tentang pencernaan. Baik, langsung saja kita ke soalnya ya. Berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh manusia. Yang pertama ada ventriculus, kedua faring, ketiga esophagus, keempat hepar, kelima usus halus, keenam kolon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah titik-titik. Nah, dari sini kita akan mencari manakah yang termasuk pada organ penyusun saluran pencernaan. Apakah A 1234, B 1356, C 2345, D 2356, E 2456. Jadi jawaban manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah yang D 2, 3, 5, dan 6, yaitu faring, esophagus, usus halus, dan kolon. Baik, kalau kita lihat pembahasannya, saluran pencernaan terdiri dari yang pertama mulut, kemudian tekak atau faring, kemudian yang ketiga adalah kerongkongan, esophagus, berikutnya ada lambung dan yang disebut ventriculus, ada usus halus, duodenum, jejunum, ilium, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan itu ada ludah, lambung, pankreas, dan hati. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, 2, 3, 5, dan 6. Soal berikutnya, organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Tadi sudah kita bahas ya mengenai kelenjar pencernaan di soal sebelumnya. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan. Nah, manakah yang termasuk? Jawaban yang tepat adalah yang A. Organ yang sebagai saluran dan sekaligus kelenjar pencernaan adalah usus halus dan lambung. Nah, tadi coba kita lihat di soal sebelumnya di sini. Ada lambung, ada kelenjar ludah, ada pankreas dan hati. Sini ada lambung. Oke, yang benar di sini adalah yang A dan usus halus. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal
tidak semua zat-zat terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah, nah, jadi semua zat-zat yang ada di dalam makanan itu tidak selamanya atau tidak semuanya dapat atau akan mengalami pencernaan. Nah, manakah yang bukan termasuk zat makanan yang tidak dicerna? Apakah A. Amilum, B. Vitamin, C. Lemak, D. Karbohidrat, E. Protein. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu vitamin. Kita bahas zat yang apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah vitamin. Vitamin bukanlah sumber energi, tetapi vitamin merupakan atau melakukan fungsi regulator atau pengatur. Nah, jadi vitamin itu sebagai pengatur ya. Vitamin bekerja sama dengan enzim dalam beberapa reaksi kimia. Vitamin juga penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Vitamin harus ada dalam tubuh manusia walaupun hanya dalam jumlah kecil karena memiliki fungsi khusus dan tidak dapat digantikan. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim adalah apakah A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Vitamin, E. Karbohidrat. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Karbohidrat. Baik, kita bahas zat yang diubah di dalam mulut dengan perantara enzim amilase atau ptyalin. Enzim ini mengubah amilium atau polisakarida menjadi maltosa. Makanan yang dicerna di mulut akan kembali dicerna di lambung dan organ pencernaan berikutnya. Nah, jadi karbohidrat itu akan dicerna di mulut, dipengaruhi oleh enzim amilase atau biasa disebut ptyalin. Kemudian setelah dicerna di mulut atau dikunyah-kunyah seperti itu, maka akan dicerna lagi pada lambung dan organ pencernaan berikutnya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita bahas di video sekarang ini atau ya sekarang sih. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang isinya soal-soal UPR Taker, PPG, PGSD, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar yang dilengkapi dengan 388 soal dan 246 halaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.